Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum dunia dijadikan bahwa dia akan ada. Ya, kelompok-kelompok ini menyangkal praeksistensi Yesus sebelum dunia dijadikan. Bayangkan sampai menyederhanakan itu dan mengabaikan hal-hal yang prinsip di dalam keyakinan iman Kristiani. Masih dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Hari-hari ini saya terus akan menyampaikan kepada Anda siapakah Yesus Kristus, Sang Junjungan kita. Ya, hari-hari ini saya banyak mendengar terkait dengan pemahaman sosok utusan yang menyederhanakan sesuatu sehingga utusan itu dianggap sama dengan yang lainnya. Sosok utusan atau duta ya, atau agen. Jadi sosok utusan atau agen yang subordinary di bawah Tuhan, di bawah Allah. Saya banyak mendengar hal itu dan salah satu banyak ajaran khususnya dalam internal gereja. Ajaran-ajaran yang terkait dengan monoteistis yang sekali lagi menyederhanakan segala sesuatu. Dan saya pikir dia tidak menghormati sang anak. Saya katakan dia tidak begitu menghormati sang anak dan dia katakan bahwa ketika Yesus lahir ya seperti lahir biasa saja. Dia katakan bahwa Yesus ketika dia mengalami ujian itu adalah proses dan dia baru dinyatakan baru betul-betul dipilih Allah ketika dia bisa melewati semua ujian. Saya mendengar beberapa video yang menyatakan begitu bahwa Yesus bekerja keras. Kerja keras itu maka dipilih oleh Allah sebagai utusan. Ya mungkin seperti itu ya. Menyederhanakan segala sesuatu yang menurut kita itu sudah rancangan awal sebelum dunia dijadikan bahwa ada nantinya anak tunggal Bapa. Sangat-sangat menyederhanakan kelompok ini yang menyederhanakan segala sesuatu. Sehingga mereka mengatakan ya Yesus samalah dengan yang lainnya. Dia adalah utusan sama dengan yang lainnya. Ya, oke. Tidak masalah, mereka juga bisa menyampaikan itu. Bagi yang tidak menerima ya sudah, dan bagi yang menerima ya silakan imani. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa Yesus itu berbeda. Yesus tidak sama dengan yang Anda maksud. Nabi-nabi lain tidak sama. Sekali lagi tidak sama. Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum dunia dijadikan bahwa dia akan ada. Anda juga menyangkal praeksistensi daripada Yesus. Ya, kelompok-kelompok ini menyangkal praeksistensi Yesus sebelum dunia dijadikan. Bayangkan sampai menyederhanakan itu dan mengabaikan hal-hal yang prinsip di dalam keyakinan iman Kristiani. Anda menyederhanakan pribadi Allah. Padahal pribadi Allah itu sungguh luar biasa dan Anda tidak pernah bisa menyelami pribadinya seperti apa. Anda tidak pernah menyelami. Apakah pribadi Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Anda tidak pernah menyelami. Kalau Anda mengenal pribadinya, ya Anda akan mengatakan bahwa benar bahwa tidak sesederhana itu yang Anda katakan. Kelompok-kelompok ini menyederhanakan segala sesuatu dan menjadikan orang bingung. Kelompok monoteistis ini sering menyederhanakan segala sesuatu, termasuk Yesus sendiri. Tidak ada dalam praeksistensi. Anda harus tahu bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu sudah disampaikan zaman purba bahwa ada keturunan manusia, keturunan perempuan itu yang akan mengeremukkan kepala iblis. Itu sudah diberitakan pada awal penciptaan manusia, sudah diberitakan. Allah sudah beritakan. Ya seperti itu. Dan
Ada satu hal yang sangat menarik terkait dengan itu. Ya, saya agak panjang awalnya, tetapi saya akan masuk ke sesuatu hal yang luar biasa ketika Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Ya, kita akan baca dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 ya sampai dengan ayat 15. Oke, saya akan baca bagi teman-teman semua. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sampai di situ. Saya ingin mengatakan kepada Anda, Yohanes Pembaptis ketika mau membaptis Yesus, dia tahu bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Yesus belum bekerja. Ada kelompok-kelompok lain mengatakan nanti pada saat Yesus bekerja dan sudah melewati masa ujian baru dinyatakan sebagai orang yang dipilih. Ini menjadi sesuatu yang anomali. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan Yohanes Pembaptis, dia katakan, engkaulah yang harus membaptis aku. Bahkan aku, ya dikatakan, ya ini menarik ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15, ini luar biasa. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Perkataan Yesus ini, ya, ini adalah penggenapan semua dari janji-janji Allah. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus nanti ada 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ketika lahir dari Bunda Maria. Baru ada. Ya memang dia lahir baru ada, tetapi praeksistensinya Yesus ya sudah ada sebelum itu. Ya ada yang mengatakan ya mereka adalah hikmat, katanya ya. Hikmat yang menjadi A, B, C, D dan seterusnya. Ya, Yohanes Pembaptis adalah saksi. Anda jangan menyederhanakan masalah. Yohanes Pembaptis adalah saksi bahwa dia adalah anak Allah. Tidak layak bagi Yohanes Pembaptis bahkan untuk mengeluarkan atau memasang sandal atau sepatu, mencabut sepatu dari kakinya, kasutnya, tidak layak. Ya, dia adalah anak tunggal Allah. Dia ada sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Dalam dia dunia dijadikan. Saya pikir ini clear ya. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati Anda. Percaya dan imani bahwa dia adalah anak tunggal Allah yang menyelamatkan umat manusia. Amin.